Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Harahap, SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan DES 2 2024 di LPTK Yayan Takengon, Aceh, dan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 100030 Batangonang, Kecamatan Batangonang, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Hari ini, Kamis 30 Januari 2025, akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat. Mari kita banyak bersyukur dengan kesehatan diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan rasa syukur kita kepada Allah, marilah kita menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya, termasuk beribadah sholat, ya kan, di setiap waktu sholat. Nah, bagaimana? Ada kawan yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah juga semua kita bisa hadir pada pertemuan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari ini, sehingga dengan kehadiran kita semua kita tidak ketinggalan materi pada hari ini, ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita terlebih dahulu membaca doa untuk mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Coba Abizar maju ke depan dulu, pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih kepada kawan kita yang telah membawakan doa. Nah, dengan doa kita yang baru kita ucapkan, mudah-mudahan Allah jabah dan mendapatkan keberkahan pada pertemuan kali ini, ya. Nah, sebelum juga sebagai tanda bukti kita cinta Al-Quran, mari dulu kita membaca surah pendek, ya, yang merupakan satu kebiasaan bagi kita pada awal pembelajaran. Surah pendeknya silakan dibaca surah Al-Maun. Sama-sama ta'awuz dulu, a'udzu, kemudian baca bismillah dan Al-Maun. Silakan sama-sama kita baca.
Mengkaji ayat keragaman. Iya, mengkaji ayat keragaman. Surah apa yang yang terdapat dalam pengkajian ayat keragaman? Iya, surah Ar-Rum. Coba siapa tahu lagi apa artinya Ar-Rum? Iya, bangsa Romawi. Itu pelajaran kita pada minggu yang lewat. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Nah, tentang Asmaul Husna. Tapi sebelum Ibu jelaskan terlebih dalam lagi Asmaul Husna, penting bagi Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, Ibu berharap nanti setelah kita mempelajari Asmaul Husna, kalian mampu menjelaskan makna dari Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumin, dan Al-Ba'is. Ya. Nah, sekarang coba apa itu yang dikatakan dengan Asmaul Husna? Nama-nama yang baik. Iya, nama-nama yang baik dan yang agung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar kepada teman kita ya. Nama-nama yang baik Allah. Berapa jumlahnya? 99. Sebenarnya Asmaul Husna ini bukan hal yang baru. Kita dengar ya. Ini karena pelajaran Asmaul Husna sudah kita pelajari mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, ya. Nah, tapi yang kelas 1 dan 2 dan 3 dan 4 tidak semuanya kita pelajari, tidak 99. Tapi ada yang 4, ada yang 5, ya kan? Seperti yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu hanya 5 Asmaul Husna yang kita pelajari. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumin, dan Al-Ba'is. Ya. Kita perhatikan dulu biar Ibu jelaskan ya. Mulai dulu kita dari makna Asmaul Husna. Nah, coba sama-sama kita perhatikan ke depan. Ada Asmaul Husna maknanya di situ. Asmaul Husna adalah nama-nama yang terbaik yang dimiliki oleh Allah. Dengan mengetahui Asmaul Husna, kita mengenal sifat-sifatnya Allah. Sifat-sifatnya Allah. Nah, dengan kita mengetahui asmanya Allah ataupun Asmaul Husna, berarti kita sudah mengenal sifat-sifatnya Allah. Karena di dalam Asmaul Husnanya Allah ada sifat-sifatnya Allah, seperti sifat 20. Iya, benar. Jadi kita lanjutkan. Yang 5 Asmaul Husna itu tadi adalah yang pertama Al-Qawiyyu. Coba Al-Qawiyyu. Apa arti daripada Al-Qawiyyu? Iya, yang maha kuat. Yang ada di papan tulis yaitu yang maha kuat. Allah itu maha kuat. Ya, Allah itu maha kuat. Nah, berbeda dengan kita makhluknya. Ya kan? Allah itu maha kuat, ya. Kuatnya Allah itu kekal. Sementara kita sebagai makhluknya, ya, sebagai makhluknya, seiring dengan waktu kita akan menjadi lemah. Nah, sekalipun kita sudah ada di puncak kuat, tidak ada bandingannya dengan Allah. Allah lah yang tetap yang maha kuat. Nah, jadi kalau kita kuat, mari kita pergunakan sebaik mungkin, ya. Kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Jadi itulah Al-Qawiyyu yang artinya yang maha kuat. Jadi cara meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu, ya, dapat dilihat cara meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Ya, 1, menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan.
fisik, tetapi kuat mental. Kalau ada cobaan yang menimpa kita, mari kita jangan lemah. Nah, mari kita harus kuat, bangkit, ya. Nah itu. Kemudian tidak menindas orang lain yang memusuhi kita. Sekalipun ada orang yang membenci kita, kita tidak boleh menindasnya. Ya, oke. Nah itulah daripada Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Ya, Al-Qawiyyu. Yang kedua yaitu Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Ya, Al-Qayyum yang maha berdiri iya, yang maha berdiri sendiri. Coba kamu perhatikan, Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Allah itu tidak perlu bantuan makhluknya. Allah itu berdiri sendiri tanpa bantuan dari siapapun, dari makhluknya. Sementara kita sebagai makhluknya, kita sangat membutuhkan bantuan. Ya kan? Utamanya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya yang kita rasakan sekarang ini, ya. Tanpa bantuan Allah, kita tidak sampai ke sekolah. Ya kan? Tidak sampai kan? Nah, jadi Allah itu berdiri sendiri. Ya. Seperti yang ada di gambar, kamu perhatikan di situ, ada seseorang yang menabung, ya kan? Maksudnya itu keteladanannya nanti, ya. Nah, kita lihat dulu cara meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum. Nah, cara meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum bisa dapat dibaca dari situ? Bisa. Silakan dulu baca sama-sama. 1, rajin belajar. Bagus. 2, rajin menabung. 3, merapikan tempat tidur. Iya. Selanjutnya, iya. Terakhir, bergantung kepada orang lain. Berarti yang penting kita teladani daripada Asmaul Husnanya Allah dari Al-Qayyum, yaitu adalah sikap mandiri. Kita tidak boleh cengeng, ya kan? Harus dipersiapkan oleh seseorang untuk kebutuhan kita. Jadi kalau kita mau makan, silakan ambil sendiri. Ataupun kalau ada yang kepengen kita mau beli, silakan dulu menabung. Seperti yang ada di gambar, ya kan? Kita menabung dulu tanpa kita meminta lagi kepada orang tua ataupun menyusahkan orang tua. Kita sudah ada uang untuk membeli apa yang kita inginkan. Kita sisihkan uang jajan. Bagus. Kemudian nomor 3, Asmaul Husna yang ketiga yang kita pelajari di kelas 5 yaitu Al-Muhyi. Artinya yang maha apa? Yang maha memberi kehidupan. Benar. Allah yang memberikan kehidupan kepada makhluknya. Ya kan? Nah, kita bisa hidup enak seperti ini, ya, itu dikarenakan oleh Allah. Allah berikan kehidupan kepada kita. Kita bisa belajar seperti ini, itu karena Allah. Benar. Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Nah, dari itu cara meneladani daripada Asmaul Husna Al-Muhyi. Ayo, rajin apa? Rajin beribadah kepada Allah. Rajin beribadah kepada Allah. Dirikan sholat 5 waktu sehari semalam. Berpuasa karena memang waktunya sudah dekat Ramadan. Nah, berpuasa di bulan Ramadan. Ya kan? Pokoknya kita beribadah kepada Allah. Jadi kemudian yang dapat diteladani dari situ, cara meneladaninya, rajin belajar, berdoa, berusaha. Kita tidak berhenti berdoa. Nah, kemudian diiringi dengan usaha. Ya kan, seperti hal yang kita lakukan waktu awal pembelajaran tadi, kita berdoa dulu, ya kan, kepada Allah, ya kan? Nah, hanya harus kita lakukan sebenarnya
perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian Asmaul Husna yang keempat. Asmaul Husna yang keempat ya, yaitu Al-Mumit, yang artinya yang maha mematikan. Artinya yang maha mematikan. Ya, Allah yang maha mematikan. Allah lah yang mematikan dan yang menghidupkan. Itu haknya Allah, mematikan dan yang menghidupkan. Kita tidak punya hak untuk mematikan dan menghidupkan ya. Allah lah yang maha mematikan. Nah, tua dan muda akan menjumpai kematian, ya kan? Nah, dimanapun, kapanpun, disebabkan apa dan bagaimana, ya kan? Nah, cara meninggalnya. Nah, yang jelasnya Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Dan ini juga bagaimana cara meneladaninya dari Asmaul Husna Al-Mumit? Ayo coba sama-sama kita baca lagi. Berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja. Iya, berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja. Tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Kita harus selalu berbuat baik, menjauhi semua. Ayo sama-sama kita baca lagi. Menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat bahwa kematian pasti akan datang. Seperti yang saya katakan tadi, ya kan? Mau muda, mau tua, nah kita akan mati. Jadi selalu ingat bahwa kematian itu akan datang. Nah, dengan itu berarti kita selalu berbuat baik. Bagus. Yang terakhir yaitu Al-Ba'is. Yang terakhir yaitu Al-Ba'is, yang artinya yang maha membangkitkan. Allah lah yang maha membangkitkan. Ketika nanti dunia ini, alam semesta hancur ataupun tibalah hari kiamat itu, maka Allah akan membangkitkan dari alam kubur. Ya, itulah yang dikatakan dengan Al-Ba'is. Nah, dari situ berarti alam semesta ini ataupun dunia ini bersifat sementara. Akan ada hari kiamat, dan di situ pula nanti setelah hari kiamat akan ada kita nanti hari kebangkitan. Allah lah yang membangkitkan. Ya, itu yang dikatakan dengan Al-Ba'is. Bagaimana cara meneladaninya? Percaya bahwa pada hari kiamat semua makhluk akan dibangkitkan. Nah, setelah hari kiamat nanti, maka semua makhluk akan dibangkitkan. Nah, ya kan? Jadi dengan keteladanannya itu semua cepat bangkit dari keterpurukan. Ini contohnya sama kita. Untuk kita teladaninya, memiliki semangat dalam berbagai hal, tidak takut dalam kesedihan, tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan. Tidak boleh lama-lama kita dalam bersedih. Itulah 5 Asmaul Husna yang kita pelajari pada hari ini di kelas 5 ya. Apa tadi Asmaul Husnanya? Kita ulangi. Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Itulah yang kita dapat jelaskan pada materi Asmaul Husna yang 5. Dari penjelasan yang sudah kita dengarkan semua, kira-kira ada yang kurang jelas? Nah, ada yang kurang jelas?
3 kelompok. Tapi ya, sebelum kita memulai diskusi ataupun tugas kelompok, biar semangat lagi, ya kan, bersemangat lagi. Mari kita tepuk semangat 1 kali. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Terima kasih sudah kembali semangat ya. Nah, sekarang mari kita atur kelompoknya. Ibu bagi dulu ya. Ada Ilham, Ikhwan, Ardi, Farel. Silakan kamu buat kelompok, kamu menjadi kelompok 1 ya. Angkat, atur kelompoknya. Kemudian Abijan, Suhail Asmi, Hafiz, Nisa, dan Roma. Silakan buat bentuk kelompok menjadi kelompok 2. Silakan kelompok 1 Adelia, Hafsa, Hesti, dan Amelia. Silakan buat kelompok 3. Silakan. Ya, atur dengan bagus. Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 ya. Ini kita tarik mejanya. Ya, silakan di sini aja. Ini aja apa? Ilham. Ya. Ya. Coba geser bangkunya ke belakang. Nah, belakang kembali. Ya, jangan di sini nak. Jangan ke belakang nih. Ya. Oke. Bagus. Ya, jangan di sini. Ya. Sudah dipersiapkan semua. Udah ya, ibu bagikan ke KPD-nya. Nanti kamu kerjakan sesuai dengan perintah ataupun petunjuknya. Itu kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini kelompok 3. Dah, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan nak. Ya, silakan. Silakan dikerjakan. Nah, ayo berbagi pendapat dengan teman. Ya. Boleh kamu buka bukunya. Silakan kamu buka bukunya. Ya kan? Ya, silakan. Ini hasil dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikannya. Apa hasil dari diskusinya? Arti dari Al-Qayyu adalah Maha Kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Kekal. Cara meneladani Asmaul Husna. Al-Qayyu antara lain: 1. Menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk
menghadapi cobaan. Itulah hasil diskusi kami dalam kelompok 1. Terima kasih untuk mendengarkannya. Ya, sudah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, apa yang dibaca oleh kawan kita dari kelompok 1 sudah benar, tapi masih ada yang janggal ya. Nah, tapi itu boleh kita perbaiki untuk ke depannya. Tetap semangat untuk kelompok 1. Oke? Nah, sekarang silakan lanjut kelompok 2.
Iya, meneladani Asmaul Husnanya Allah dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi? Ada lagi yang bisa membuat kesimpulan? Ya, silakan. Dengan mengetahui Asmaul Husna, kita dapat melakukan sifat-sifat Allah Subhanahu. Iya, dengan mengetahui Asmaul Husnanya Allah, kita juga mengenal sifat-sifatnya Allah. Nah, ada lagi yang bisa dapat menyimpulkan? Hah? Iya, iya. Allah memiliki nama-nama yang baik dan agung. Iya, Allah memiliki nama-nama yang baik dan agung. Memiliki nama-nama yang indah, yang sangat mulia. Itulah tadi yang patut untuk kita teladani. Itulah kesimpulan daripada materi kita pada hari ini. Kesimpulan ini merupakan sebagai penutup pelajaran kita pada hari ini, dan Ibu sampaikan pada minggu depan nanti pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang tantangan keragaman di Indonesia. Nah, nanti kamu buka buku di rumah, silakan baca-baca sebelum kita